Bersiaplah untuk petualangan yang luar biasa. Dalam video ini, kami akan membagikan 15 hal penting yang harus Anda hilangkan secara diam-diam dari hidup Anda. Bergabunglah dengan kami secara aktif dalam perjalanan ini, bagikan pemikiran Anda tentang setiap topik, dan tetaplah bersama kami sampai akhir untuk perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan. Momen-momen ini adalah kesempatan Anda untuk merenung secara mendalam dan lebih memahami diri Anda sendiri. Kami percaya pelajaran yang akan kami bagikan akan mencerahkan dan mengubah hidup Anda. Mari kita mulai. Pelajaran 1, fokus pada diri sendiri. Ketika menavigasi hubungan dengan individu yang telah menyakiti kita, penting untuk menyadari bahwa tidak ada kewajiban untuk menjelaskan diri kita kepada mereka yang telah menyebabkan kita sakit hati. Dalam situasi di mana tindakan atau sikap seseorang telah menyakitkan, tidak perlu untuk terlibat dalam keluhan, argumen, atau konfrontasi. Bahkan jika individu tersebut dulunya dianggap sebagai teman dekat atau orang kepercayaan, seringkali lebih sehat untuk menjauh tanpa mencari validasi atau justifikasi. Sebaliknya, disarankan untuk tetap tenang dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Meskipun mungkin tergoda untuk menuntut penjelasan atau mencari pembalasan, lebih bijaksana untuk dengan tenang menjauh dari situasi tersebut. Mungkin saja individu tersebut akhirnya menyadari konsekuensi dari tindakannya dan mencari rekonsiliasi, tetapi bukan kewajiban kita untuk menawarkan bantuan jika mereka gagal menunjukkan integritas atau rasa hormat di masa lalu. Dengan memilih untuk diam-diam menjauh dari mereka yang telah menyakiti kita memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri dan menetapkan batasan yang jelas. Setiap individu berhak diperlakukan dengan martabat dan penghargaan, dan adalah hak kita untuk menjauh dari mereka yang tidak memegang prinsip ini. Dengan melakukan hal ini, kita membuat keputusan berani untuk kesehatan emosional dan perkembangan pribadi kita. Dengan membebaskan diri dari hubungan yang beracun, kita menciptakan ruang bagi keaslian dan pemenuhan untuk berkembang. Pada akhirnya, dengan menghormati batasan kita dan memprioritaskan perawatan diri, kita membuka jalan untuk perjalanan hidup yang lebih kaya dan tulus. Pelajaran 2, tujuan yang tidak perlu. Dalam perjalanan hidup, ada saat di mana kita menyadari pentingnya pilihan kita dan tetap setia pada diri sendiri. Terkadang, kita harus melepaskan tujuan tertentu untuk mengikuti jalan yang terasa benar bagi kita. Ini wajar, tetapi penting untuk menanganinya dengan hati-hati. Seringkali, kita perlu menyesuaikan rencana, menyadari bahwa tidak semua yang kita tuju akan tercapai. Dalam proses ini, kita harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan setiap langkah kita. Sebaliknya, kita diam-diam melepaskan tujuan yang kurang penting dan membuat perubahan halus dalam hidup kita. Dengan setiap langkah, kita menggunakan penilaian kita untuk menjaga niat tetap pribadi, memastikan bahwa keputusan kita didorong oleh keaslian. Dengan cara ini, kita menemukan jalan yang paling sesuai dengan diri kita sambil menjaga rencana kita dari perhatian yang tidak perlu. Kita bergerak maju dengan hati-hati, membiarkan diri sejati kita membimbing kita sepanjang jalan. Melalui perjalanan penemuan diri ini, kita belajar mempercayai naluri dan tetap setia pada esensi kita, bahkan saat kita menavigasi liku-liku kehidupan yang terus berkembang. Pelajaran 3, hubungan. Ketika berbicara tentang hubungan, baik itu persahabatan atau hubungan romantis, penting untuk menjaga kerahasiaan mengenai detail intim dan menghindari curhat kepada orang lain tentang alasan di balik kehancurannya. Keintiman yang dibagikan antara dua individu hanya milik mereka, dan pihak luar tidak perlu mengetahui seluk-beluk akhir hubungan tersebut. Mengungkapkan hal-hal pribadi semacam itu hanya memicu gosip dan memperumit situasi yang sudah rumit. Jika perlu membahas hal-hal ini, lebih baik melakukan introspeksi dan refleksi diri. Keinginan untuk berbagi mungkin menandakan luka emosional yang masih memerlukan perhatian. Oleh karena itu, bijaksana untuk diam-diam menganalisis perilaku ini tanpa melibatkan orang lain. Dalam menangani hubungan yang bermasalah, tindakan terbaik adalah menangani mereka secara pribadi tanpa menyiarkan berita tersebut kepada dunia. Dengan menangani masalah secara internal,
seseorang dapat memfasilitasi penerimaan dan penyembuhan sambil menjaga privasi dan martabat semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mempromosikan kesejahteraan emosional dan menunjukkan kebijaksanaan dalam menavigasi tantangan antar pribadi. Pelajaran 4. Hindari meninggikan suara. Dalam masa ketegangan, penting untuk tetap tenang dan menghindari berteriak atau terlalu frustrasi, terutama ketika ada orang lain di sekitar. Alih-alih membiarkan kemarahan menguasai, cobalah menyalurkan energi tersebut ke dalam tindakan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan hidup Anda. Ketika merasa kesal, gunakan energi tersebut sebagai motivasi untuk maju. Belajarlah mengelola stres dengan merenungkan emosi Anda dan menemukan cara untuk mengubah energi itu menjadi sesuatu yang positif. Namun, ingatlah untuk tidak membiarkan emosi menguasai diri Anda. Kehilangan kendali dapat memperburuk situasi yang tegang. Sebaliknya, fokuslah pada penyelesaian masalah dengan tenang, memenuhi tanggung jawab Anda, dan menggunakan nalar untuk meredakan ketegangan. Jangan merasa tertekan untuk berbagi masalah Anda dengan semua orang. Luangkan waktu untuk menghargai orang dan hal-hal yang sudah Anda miliki dalam hidup Anda, dan cobalah untuk mengembangkan rasa syukur. Carilah cara untuk meredakan tekanan emosional dan menemukan keseimbangan dalam diri Anda. Jika Anda benar-benar berkomitmen untuk membuat perubahan positif, tinggalkan komentar di bawah. Mari kita terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan pertumbuhan dan perbaikan diri ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan ragu untuk menyukai dan berlangganan untuk konten lebih lanjut seperti ini. Mari kita terus maju bersama. Pelajaran 5. Menjaga penilaian untuk diri sendiri. Ketika berbicara tentang menilai orang lain, lebih baik untuk menyimpan pendapat tersebut untuk diri sendiri. Bahkan, lebih baik lagi jika tidak memiliki pendapat negatif sama sekali. Pikirkan tentang kesan yang Anda berikan ketika berbicara buruk tentang seseorang. Alih-alih menambah nilai pada percakapan atau mendorong dialog yang bermakna, Anda hanya menyebarkan negativitas. Penting untuk bersikap diplomatis dalam interaksi Anda dengan orang lain. Jika Anda tidak menyukai seseorang, Anda bisa menjauh dari mereka atau mencoba mempertahankan hubungan yang sipil. Selalu berusahalah untuk menangani konflik dengan cerdas melalui komunikasi terbuka dan mencari resolusi. Sangat penting untuk melepaskan penilaian yang sudah ada sebelumnya tentang orang lain. Apakah Anda menyukai atau tidak menyukai seseorang? Dekati interaksi dengan diplomasi, kemampuan beradaptasi, dan rasa hormat. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Pelajaran 6. Perbandingan. Perbandingan adalah kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, mencapai kesuksesannya sendiri, dan menghadapi tantangannya sendiri. Penting untuk menghargai pencapaian kita tanpa terus-menerus membandingkannya dengan pencapaian orang lain. Ketika kita terjebak dalam kebiasaan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, hal itu bisa merusak kesejahteraan emosional kita dan menghambat pertumbuhan pribadi. Kita jadi fokus pada apa yang kita kurang, bukan pada kekuatan dan pencapaian kita. Kebiasaan ini bisa menurunkan harga diri dan membuat kita merasa tidak memadai. Selain itu, membandingkan diri dengan orang lain bisa mengalihkan perhatian kita dari tujuan dan keinginan kita sendiri. Kita kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting bagi kita dan menjadi terobsesi untuk mencapai hal-hal berdasarkan standar orang lain. Ini menghalangi kita dari maju dalam perjalanan kita sendiri dan memenuhi aspirasi pribadi. Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada mengembangkan rasa syukur atas keadaan kita sendiri dan merayakan kemajuan serta pertumbuhan kita. Setiap orang memiliki kekuatan, tantangan, dan jalan hidup yang unik. Tidak adil atau sehat untuk menilai diri kita sendiri berdasarkan perjalanan orang lain. Daripada membandingkan, lebih baik berkonsentrasi pada pembelajaran dan perkembangan pribadi kita. Dengan melakukan ini, kita bisa merangkul keunikan diri kita, menghargai perjalanan kita sendiri, dan berusaha mencapai tujuan kita dengan jelas dan bersemangat. Pelajaran 7. Penggunaan media sosial dengan sadar.
Bayangkan hidup Anda sebagai buku yang penuh dengan cerita menarik, pelajaran berharga, dan petualangan yang mengasyikkan. Sekarang bayangkan media sosial sebagai perpustakaan besar di mana jutaan cerita lain dibagikan setiap detik. Ini adalah pikiran yang menggembirakan, bukan? Namun, di tengah kegembiraan ini, terdapat bahaya halus, yaitu godaan untuk terus-menerus membandingkan diri. Saat kita menggulir halaman digital yang mengilap, kita seringkali membandingkan bab tersulit dalam hidup kita dengan sorotan hidup orang lain. Perbandingan ini, seringkali tidak adil dan tidak realistis, bisa menjerumuskan kita ke dalam siklus ketidakpuasan dan rasa iri. Penting untuk menyadari betapa merugikannya hal ini. Dengan kesadaran ini, menjadi penting untuk secara sadar mengelola penggunaan media sosial kita. Anggaplah ini seperti mengunjungi perpustakaan digital dengan tujuan yang jelas. Masuklah dengan niat, carilah apa yang Anda butuhkan, apakah itu koneksi, inspirasi, atau informasi, dan kemudian tinggalkan, kembali ke kenyataan cerita hidup Anda sendiri. Secara praktis, tetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk memeriksa media sosial, daripada membiarkannya mengonsumsi setiap saat. Membangun struktur ini mencegah media sosial mendominasi waktu dan pikiran Anda. Selain itu, pertanyakan niat di balik setiap interaksi online. Apakah Anda mencari sesuatu yang konstruktif atau sekadar mengisi waktu? Refleksi ini membantu membedakan penggunaan yang produktif dari sekadar menggulir tanpa tujuan. Juga penting untuk menyadari bagaimana media sosial memengaruhi suasana hati dan harga diri Anda. Jika Anda merasa sedih setelah menggunakan platform ini, mungkin saatnya untuk beristirahat. Gunakan kesempatan ini untuk terhubung kembali dengan aktivitas dunia nyata yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Dengan mengadopsi praktik ini, Anda tidak hanya menjaga kesejahteraan mental Anda, tetapi juga menemukan kembali keindahan cerita Anda sendiri. Ingatlah, masing-masing dari kita memiliki perjalanan yang unik, penuh dengan naik turun, kemenangan, dan tantangan. Hargai nilai dan keunikan cerita Anda, dan fokuslah lebih sedikit pada perbandingan dengan orang lain. Saat kita mengakhiri, renungkan bagaimana Anda bisa mulai menulis bab berikutnya dari cerita Anda hari ini dengan lebih sedikit pengaruh dari dunia digital dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Mari kita memulai perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan bersama, mengambil kendali atas hidup kita dengan kebijaksanaan dan tujuan. Pelajaran 8, hindari selalu mencari persetujuan orang lain. Dalam dunia kita, seringkali terasa seolah nilai diri kita terikat pada bagaimana orang lain melihat kita. Namun, saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan kebebasan yang datang dari membebaskan diri dari kebutuhan terus-menerus akan persetujuan ini. Bayangkan diri Anda berdiri di atas panggung, dikelilingi oleh kerumunan wajah yang mengharapkan sesuatu, masing-masing dengan pendapat mereka tentang bagaimana Anda harus bertindak. Dapatkah Anda merasakan betapa menyesakkannya hal ini? Sekarang, bayangkan melangkah turun dari panggung itu dan memasuki ruang yang tenang, di mana satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapat Anda sendiri. Metafora ini menggambarkan pentingnya menghargai suara batin Anda di atas kebisingan eksternal. Ketika kita terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain, kita kehilangan kontak dengan siapa diri kita yang sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan. Ini seperti mencoba mengenakan pakaian yang tidak pas hanya untuk menyenangkan orang lain. Namun, momen kepuasan dan kebahagiaan sejati seringkali datang ketika kita menyelaraskan tindakan kita dengan nilai dan keyakinan kita sendiri, terlepas dari pendapat orang lain. Jadi, bagaimana kita bisa mempraktikkan hidup yang autentik dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan langkah kecil. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar yang Anda inginkan atau apakah Anda melakukannya untuk memenuhi harapan orang lain. Pelajari cara mempercayai intuisi Anda dan mengenali keinginan serta kebutuhan Anda sendiri. Praktik penting lainnya adalah membangun harga diri. Hargailah kualitas Anda, rayakan pencapaian Anda, dan pelajari dari kesalahan Anda. Ingatlah bahwa penerimaan diri adalah sebuah perjalanan dan setiap langkah maju adalah kemenangan.
Terakhir, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk menjadi diri sendiri yang sejati. Kembangkan hubungan yang menghormati individualitas Anda dan memungkinkan Anda mengekspresikan esensi autentik Anda. Dengan membebaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan eksternal, kita membuka diri untuk jalan yang lebih autentik dan memuaskan. Ini adalah jalan di mana kita menjadi protagonis sejati dalam hidup kita sendiri, menulis cerita kita dengan tinta keaslian dan keberanian. Saat kita mengakhiri diskusi ini, saya harap ini menginspirasi Anda untuk merenungkan bagaimana Anda bisa menjalani hidup yang sesuai dengan diri Anda sendiri, jauh dari bayang-bayang persetujuan orang lain. Pelajaran 9, anggaplah hubungan sebagai cermin rahasia. Cara kita menangani hubungan, baik itu persahabatan atau hubungan romantis, memainkan peran penting dalam membentuk siapa diri kita. Hubungan bertindak sebagai cermin yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan kita dan memberikan pengalaman yang berkontribusi pada pertumbuhan kita. Namun, ada keseimbangan yang harus dijaga, yaitu antara privasi dan kebijaksanaan. Anggaplah hubungan sebagai taman rahasia, ruang suci di mana emosi, impian, dan momen spesial dipelihara. Ketika sebuah hubungan berakhir, baik itu persahabatan atau percintaan, adalah hal yang wajar untuk merasa sakit dan bingung. Namun, penting untuk diingat bahwa detail cerita bersama ini hanya milik individu yang terlibat. Dengan memilih untuk tidak membagikan rincian intim atau alasan perpisahan, kita menjaga martabat kedua belah pihak dan melindungi hati kita sendiri. Membagikan informasi semacam itu dengan orang lain dapat menyebabkan kesalahpahaman, penilaian, dan gosip yang hanya memperpanjang rasa sakit dan negativitas. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapi akhir hubungan dengan cara yang sehat? Pertama, berikan diri Anda waktu dan ruang untuk sembuh. Izinkan diri Anda merasakan emosi, tetapi lakukanlah secara introspektif. Mencari dukungan dari profesional kesehatan mental bisa memberikan bimbingan dan bantuan objektif. Kedua, kembangkan kebiasaan refleksi pribadi. Alih-alih mencari validasi atau kenyamanan eksternal, lihatlah ke dalam diri dan tanyakan pada diri sendiri apa yang telah Anda pelajari dari hubungan tersebut. Setiap hubungan, bahkan yang berakhir, membawa pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi. Terakhir, ingatlah bahwa menjaga kebijaksanaan dan privasi menunjukkan kedewasaan dan rasa hormat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Saat Anda menutup sebuah bab dalam hidup Anda, lakukanlah dengan anggun dan bermartabat, mengetahui bahwa setiap pengalaman mempersiapkan Anda untuk yang akan datang. Sebagai kesimpulan, menghadapi akhir hubungan dengan kebijaksanaan dan rasa hormat berarti menjaga martabat dan privasi yang layak Anda dan orang lain dapatkan. Ini tentang mengakui nilai pengalaman bersama sambil menghormati kebutuhan untuk kebijaksanaan dan pertumbuhan pribadi. Pelajaran 10, melepaskan harapan yang tidak realistis. Melepaskan harapan yang tidak realistis seperti menjalani perjalanan dalam diri kita, di mana kita menjelajahi bagaimana harapan dan keinginan kita membentuk cara kita melihat realitas. Bayangkan hidup seperti petualangan besar di atas lautan luas, dengan setiap harapan sebagai layar di perahu kita yang mendorong kita menuju impian dan tujuan. Namun, jika layar-layar ini terlalu besar, jika harapan kita menjadi tidak realistis, mereka bisa mengalihkan arah kita, membawa kita ke perairan yang penuh kekecewaan dan ketidakpuasan. Harapan yang tidak realistis seperti peta yang menjanjikan harta karun yang tidak ada, membuat kita mengejar citra kesempurnaan dalam diri kita, orang lain, dan situasi yang kita hadapi. Untuk melepaskan harapan-harapan ini, kita harus mengakui mereka terlebih dahulu. Ini membutuhkan kejujuran dan introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah harapan-harapan ini memberi semangat atau membuat kita terbebani? Apakah mereka benar-benar mencerminkan siapa kita dan apa yang kita nilai? Langkah berikutnya adalah menerima diri kita sendiri, perjalanan kita, dan keadaan di luar kendali kita. Ini bukan berarti kita menyerah pada impian kita, tetapi lebih menghargai proses yang tidak sempurna untuk mencapainya. Penting juga untuk belajar menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai,
yang sesuai dengan inti sejati kita, bukan citra kesuksesan yang diidealkan. Rayakanlah kemenangan kecil di sepanjang perjalanan, mengakui bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemajuan berharga. Terakhir, ingatlah bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuannya. Dengan melepaskan harapan yang tidak realistis, kita membiarkan kehidupan mengalir lebih alami dan damai, memberi ruang bagi kejutan dan kebahagiaan tak terduga. Sebagai kesimpulan, menavigasi kehidupan dengan layar disesuaikan dengan realitas memungkinkan kita untuk menghargai keindahan perjalanan dengan segala tikungan dan penemuan. Ini tentang merangkul momen sekarang dan menemukan kepuasan dalam proses menjadi diri kita yang sebenarnya. Pelajaran 11, praktik penggunaan bahasa yang sadar. Bahasa adalah alat yang kuat yang membentuk pikiran, perasaan, dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak, memengaruhi tidak hanya diri kita sendiri tetapi juga mereka yang mendengarnya. Oleh karena itu, penting untuk berlatih menggunakan bahasa secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan lebih menyadari kata-kata yang Anda pilih untuk mengekspresikan diri. Perhatikan apakah bahasa Anda membangkitkan semangat atau memecah belah, memberdayakan atau membuat orang merasa tidak berdaya. Bertujuanlah untuk menggunakan kata-kata yang menginspirasi, mendorong, dan mengangkat orang lain, membantu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Berlatihlah empati dan sensitivitas saat berkomunikasi dengan orang lain. Pertimbangkan dampak kata-kata Anda pada emosi dan kesejahteraan mereka sebelum berbicara. Berhentilah sejenak untuk merenungkan bagaimana bahasa Anda mungkin diterima dan sesuaikan sesuai kebutuhan untuk memastikan komunikasi yang jelas dan hormat. Selanjutnya, berhati-hatilah terhadap narasi yang Anda sebarkan melalui bahasa Anda. Hindari menyebarkan gosip, rumor, atau pembicaraan negatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Sebaliknya, berusaha untuk mempromosikan pemahaman, kebaikan, dan empati dalam interaksi Anda dengan orang lain. Dengan berlatih menggunakan bahasa secara sadar, Anda berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan harmonis. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk membangun jembatan, menjalin hubungan, dan menginspirasi perubahan positif. Marilah kita berkomitmen untuk menggunakan bahasa kita dengan penuh kesadaran sebagai kekuatan untuk kebaikan dalam hidup kita dan kehidupan orang lain di sekitar kita. Pelajaran 12, mengatasi keraguan diri. Ketika Anda merasa ragu pada diri sendiri, sadarilah bahwa ini seringkali muncul karena Anda membandingkan diri dengan orang lain atau standar yang tidak realistis. Tantanglah perbandingan ini dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan masalahnya sendiri. Alihkan fokus Anda ke dalam, akui kualitas dan pengalaman unik Anda. Cara lain yang ampuh untuk mengatasi keraguan diri adalah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan memecahnya menjadi langkah-langkah yang bisa dikelola. Setiap pencapaian kecil akan memperkuat keyakinan Anda dan mengurangi keraguan. Latihan kesadaran bisa membantu meredakan pikiran negatif saat keraguan datang. Ketika pikiran-pikiran yang mengganggu muncul, akui saja tanpa menilai, lalu arahkan kembali fokus Anda ke saat ini. Lakukan kegiatan yang membawa kegembiraan dan kepuasan untuk merawat rasa kedamaian dan keyakinan dalam diri Anda. Ciptakan lingkungan di sekitar Anda dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda, yang percaya pada kemampuan Anda. Hindari mereka yang memperkuat keraguan diri atau mengurangi keyakinan Anda. Ingatlah bahwa mengatasi keraguan diri adalah perjalanan yang berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Rayakan kemajuan Anda, sekecil apapun itu, dan bersikaplah lembut pada diri Anda sendiri saat menghadapi kesulitan. Yakinkan diri Anda akan nilai dan kemampuan Anda, tahu bahwa Anda layak meraih kesuksesan dan kepuasan. Dengan segera mengatasi keraguan diri dari hidup Anda memberi diri Anda kekuatan untuk meraih peluang dan mengejar impian dengan keyakinan yang kuat. Pelajaran 13, menghilangkan kebiasaan beracun. Untuk menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan beracun dari hidup Anda, mulailah dengan mengidentifikasi pola-pola yang tidak lagi berguna. Refleksikan kebiasaan-kebiasaan yang menguras energi Anda, merusak tujuan Anda,
atau menambah perasaan negatif. Setelah Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan beracun ini, komitmenlah untuk melepaskannya tanpa terlalu banyak keramaian. Gantilah kebiasaan-kebiasaan beracun ini dengan ritual-ritual positif yang merawat kesejahteraan Anda dan mendukung perkembangan Anda. Integrasikan praktik-praktik kesadaran seperti meditasi, latihan pernapasan dalam, atau menuliskan rasa syukur ke dalam rutinitas harian Anda. Praktik-praktik ini dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, ketahanan, dan kedamaian batin. Kembangkan strategi coping yang sehat untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan tidak sehat yang Anda tinggalkan, baik itu dengan mencari dukungan dari orang-orang yang Anda cintai, terlibat dalam aktivitas fisik, atau berlatih ekspresi kreatif. Temukan kegiatan yang mengangkat semangat dan energi positif, dan integrasikan strategi-strategi ini ke dalam hidup Anda, sehingga mereka menjadi tanggapan alami terhadap stres atau ketidaknyamanan. Ciptakan lingkungan yang mendukung perjalanan Anda dalam menghilangkan kebiasaan beracun. Hindari atau kurangi pemicu-pemicu yang menggoda Anda untuk terlibat dalam perilaku-perilaku tidak sehat, sehingga Anda siap untuk sukses. Bersabarlah dan berempati pada diri sendiri saat Anda menavigasi proses transformasi ini. Perubahan membutuhkan waktu, dan hambatan adalah bagian alami dari pertumbuhan. Rayakan kemajuan Anda, sekecil apapun itu, dan tetap berkomitmen untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan vitalitas, produktivitas, dan kedamaian batin. Dengan menghilangkan kebiasaan beracun dari hidup Anda membuka jalan untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih sehat. Pelajaran 14, mengatasi dialog diri negatif. Dialog diri yang negatif bisa merusak, merendahkan harga diri, dan mencegah kita dari mencapai potensi sejati. Alih-alih membiarkan kritik diri menguasai pikiran kita perlu menghilangkan dialog diri yang negatif dari kehidupan kita. Mulailah dengan mempraktikkan belas kasihan pada diri sendiri, menantang keyakinan yang tidak masuk akal, dan mengembangkan pola pikir yang memberdayakan untuk membangun kepercayaan diri, ketahanan, dan kepuasan hidup. Untuk mengatasi dialog diri yang negatif, perhatikan pola dan kalimat yang biasa kita gunakan saat berbicara pada diri sendiri. Sadarilah ketika kita mulai bersikap terlalu kritis atau keras pada diri sendiri, dan alihkan pikiran kita ke pernyataan yang lebih positif dan memberdayakan. Latihlah belas kasihan pada diri sendiri dengan cara memperlakukan diri kita dengan kasih sayang dan pengertian, terutama ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan. Akui kelemahan dan kesalahan kita, dan pahami bahwa hal itu adalah bagian dari menjadi manusia. Alih-alih menyalahkan diri sendiri atas kekurangan yang kita rasakan, berikan diri kita kata-kata dorongan dan dukungan. Tantanglah keyakinan yang tidak masuk akal dan pola pikir yang memperkuat dialog diri yang negatif. Pertanyakan validitas pikiran kritis terhadap diri kita dan gantilah dengan sudut pandang yang lebih seimbang dan realistis. Ingatkan diri kita akan kekuatan, pencapaian, dan potensi kita untuk tumbuh. Bangunlah pola pikir yang memberdayakan dengan fokus pada kemampuan, ketahanan, dan kapasitas kita untuk menghadapi tantangan. Yakinkan diri kita akan nilai dan potensi kita, dan pahami bahwa kita layak mendapatkan cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Ciptakan lingkungan di sekitar kita yang dipenuhi dengan pengaruh positif dan orang-orang yang mendukung, yang mengangkat dan mendorong kita dalam perjalanan hidup. Latihlah rasa syukur atas diri kita sendiri dan segala yang kita bawa ke dunia ini. Rayakan keunikan kita dan terimalah kekurangan kita sebagai bagian dari keindahan diri kita sebagai manusia. Dengan menumbuhkan dialog batin yang positif dan mendukung, kita membuka jalan bagi kepercayaan diri, ketahanan, dan kepuasan hidup kita untuk berkembang. Sebagai kesimpulan, dengan menghilangkan dialog diri yang negatif dari hidup kita membuka ruang bagi dialog batin yang lebih belas kasihan, memberdayakan, dan mendukung. Mari kita peluk perjalanan penemuan diri dan penerimaan diri dengan keyakinan bahwa kita layak mendapatkan semua cinta dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh kehidupan. Pelajaran 15, mengatasi ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan dapat membuat kita terjebak dan menghambat kita dari mencapai potensi sejati. Alih-alih membiarkan ketakutan mengendalikan tindakan kita,
hilangkan ketakutan akan kegagalan dari hidup Anda. Terimalah kegagalan sebagai bagian normal dari pertumbuhan. Belajarlah dari kegagalan dan adopsilah pola pikir pertumbuhan dengan menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketahanan. Anda membuka potensi yang tak terbatas dan membuka jalan menuju kesuksesan yang berdampak. Menghilangkan ketakutan akan kegagalan dimulai dengan mengubah pandangan Anda tentang apa arti kegagalan sebenarnya. Alih-alih melihat kegagalan sebagai tanda ketidakcukupan atau kekalahan, ubahlah itu sebagai kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Terimalah kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, menyadari bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran dan wawasan berharga. Budayakan pola pikir pertumbuhan yang fokus pada peningkatan terus-menerus dan ketahanan di hadapan tantangan. Terimalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan Anda dapat dikembangkan melalui dedikasi dan usaha. Tantanglah keyakinan diri yang membatasi dan gantilah dengan pemikiran yang memberdayakan yang membangkitkan motivasi dan ketekunan Anda. Kembangkan hubungan yang sehat dengan kegagalan dengan memandangnya sebagai umpan balik daripada cerminan nilai Anda. Lepaskan harga diri Anda dari hasil eksternal dan fokuslah pada proses belajar dan pertumbuhan. Rayakan usaha dan kemajuan Anda terlepas dari hasilnya, mengetahui bahwa setiap langkah maju adalah kemenangan dalam dirinya sendiri. Keluarlah dari zona nyaman Anda dan ambil risiko yang terukur, menyadari bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Terimalah ketidakpastian dan hadapi ketidaktahuan. Percaya pada kemampuan Anda untuk beradaptasi dan mengatasi rintangan. Mendekatilah ketidaknyamanan dan hadapi tantangan yang datang kepada Anda, mengetahui bahwa mereka memiliki potensi untuk pertumbuhan dan transformasi. Kelilingi diri Anda dengan individu yang mendukung dan mengangkat Anda dalam perjalanan Anda. Cari mentor, teladan, dan teman sejawat yang menginspirasi Anda untuk memeluk kegagalan sebagai pemicu pertumbuhan. Bagikan pengalaman dan wawasan Anda dengan orang lain, memupuk budaya ketahanan dan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, menghilangkan ketakutan akan kegagalan memberdayakan Anda untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketahanan. Dengan meredefinisi kegagalan sebagai bagian alami dari pertumbuhan dan mengadopsi pola pikir pertumbuhan, Anda membuka potensi tak terbatas dan membuka jalan menuju kesuksesan yang berdampak. Masuki arena kehidupan dengan keyakinan bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi justru merupakan batu loncatan menuju kebesaran. Semoga pelajaran ini memberikan wawasan berharga dalam perjalanan Anda menuju pertumbuhan pribadi dan penemuan diri. Ingatlah bahwa jalan menuju kehidupan yang memuaskan dipenuhi dengan pembelajaran dan refleksi yang berkelanjutan. Saya mengajak Anda untuk kembali mengunjungi pelajaran ini kapanpun Anda membutuhkan bimbingan atau inspirasi. Gabungkan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dengan menghilangkan diam-diam apa yang tidak lagi melayani Anda dan memeluk kebiasaan yang menumbuhkan kesejahteraan dan pertumbuhan Anda. Jika Anda menemukan pelajaran ini membantu, jangan ragu untuk menunjukkan apresiasi Anda dengan menyukai konten ini dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut di masa depan. Mari kita terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan kita menuju peningkatan diri dan pemberdayaan. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi yang bermakna ini. Mari kita merangkul positivitas, ketahanan, dan pemenuhan diri dalam setiap aspek kehidupan kita.